Shalom semuanya saudara di rumah, berjumpa lagi sama kita di Super Sunday Online sama FJF Atlanta. Hope everyone is doing well and staying safe at home. Even though things are not going so great, but we know that we have a God that is great. And today I want to invite everyone to sing a new song with us. It's called Raise a Hallelujah. Basically artinya menaikkan haleluya, dan that's our response. We wanna raise a haleluya. Kita mau menaikkan haleluya di situasi yang mungkin tidak menentu. We wanna sing our praises to our God because that's our weapon. Our melody is the weapon in the midst of this uncertainty. Amin. Mari kita nyanyi bersama-sama. I'll raise a hallelujah in the presence of my enemies. I'll raise a hallelujah louder than the unbelief. I'll raise a hallelujah. My weapon is a melody. I'll raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'll raise a hallelujah with everything inside of me. I'll raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. Come on, raise your hallelujah. I'll raise a hallelujah in the middle of the mystery. I'll raise a hallelujah. Feeling lost will hold on me. Let's sing it together. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Everyone at home, let's sing it together. Let's sing a little louder. 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 One more time, sing a little louder. Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Sing a little louder. I'm gonna sing in the middle of the
the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. That is defeated, the King I'm gonna sing, I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. That is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Yes, amin. Mari kita semua menaikkan haleluya kita karena Tuhan mendengar dari surga. Amin. Kita semua percaya di rumah bahwa Allah sanggup menaklukkan segalanya, dan mari kita nyanyikan sama-sama bahwa Allah sanggup. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Mari kita katakan sama-sama bahwa Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
lagi, Allah sanggup. Tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yes Lord, amin. Kami semua tahu bahwa Allah sanggup menaklukkan semuanya, apapun yang berada di luar sana. Doesn't really matter when we can rest in your presence, God. Pagi ini saya mau mengundang semuanya untuk just relax, enjoy His presence wherever you are. Pagi ini Tuhan mau mengundang semuanya untuk sink deep in His presence. We know that His grace is more than enough, and yeah, just feel it, feel His love and mercy and kindness overflowing through wherever you are. Standing here in your presence, in a grace so relentless, I am won by perfect love, wrapped within the arms of heaven, in the peace that lasts forever, sinking deep in mercy. See, I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is yours. All fear removed, I breathe you in, I lean into your love. You pursue me, lift my head to see your glory, Lord of all. So beautiful, here in you I find shelter, captivated by the splendor of your face. My sea
love so deep is washing over me. Your face is all I seek. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry, to know you all my life. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry, to know One more time, you your love so all my life. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry, to know you all my life. I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is yours. All fear removed, all fear removed. I breathe you in, I lean into your love, your love, oh, your love, your love. Oh, Jesus Christ, your love so deep, Jesus, is washing over us. Oh, your love so deep. We wanna sing deeper, Lord. We wanna sing deeper. Oh, your love, Jesus. We wanna sing deeper. We wanna sing deeper in your love. Oh, Jesus, you are our cornerstone. Oh, Christ alone. We wanna worship you. This morning, Jesus, we just want to take rest. We want to rest in your presence, God. We know that your arms is always open wide. We don't want to care too much about what's happening outside. We want to care what's happening inside our hearts, God. We want to rest in your presence, God. We know that you alone is our cornerstone, and we can always rely on you, because our hope is built on nothing less but Jesus Christ. My hope is built on nothing less than Jesus Christ and righteousness. I dare not trust the sweetest ring, but wholly
trust in Jesus' name. Let's lift it up one more time. My hope is built. My hope is built on nothing less than Jesus Christ and righteousness. Oh, I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Christ alone, Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. oh Christ alone, Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. yes, you are Lord of all, Jesus. Shalom saudara-saudara, untuk pengumuman hari ini, yang pertama adalah kita akan mengadakan iCare gabungan pada tanggal 26 Juli jam 8 malam. Guest speaker-nya adalah Roy Untuh. Kita mengencourage semua yang ikut iCare untuk join dalam iCare gabungan ini, tetapi ini juga terbuka untuk publik. Jadi bagi yang tidak ikut iCare bisa silakan ikut juga. Untuk pengumuman yang kedua, kita akan mengadakan IFGF Conference pada tanggal Agustus 7 sampai 8. Bagi yang ingin ikut secara live, bisa silakan daftar di link tersebut. Jam konferensinya adalah dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi waktu Eastern Time. Jadi bagi yang tidak bisa ikut secara live, kita akan menyediakan recording juga pada minggu berikutnya. Pengumuman yang ketiga adalah untuk tithing dan offering bisa silakan lewat online, Venmo, atau Zelle. Dan sekarang teman-teman, mari kita semua berdoa untuk persembahan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk khotbah pada hari ini Tuhan, dan juga persembahan pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar bisa dipakai untuk tujuan-tujuan-Mu Tuhan. Kita juga ingin berdoa untuk COVID-19 Tuhan, agar kita sehat dimanapun kita berada, dan agar vaksinnya bisa cepat ditemukan. Dan bagi yang sakit, biarkanlah mereka bisa cepat dipulihkan. Makasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, amin. Ya, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda pada hari ini, yang luar biasa yang Tuhan telah jadikan untuk kita semuanya, dan kita akan bergembira di dalamnya bersama-sama. Ya, terima kasih juga untuk tim musik Awesome Praise and Worship, untuk tim IT juga yang telah membuat semuanya ini boleh lancar dan baik dengan online service yang sudah memasuki bulan keempat, dan kita semuanya bisa menikmati di rumah masing-masing, di tempat di mana Anda berada pada hari ini. Mungkin Anda ada di tempat pekerjaan Anda, mungkin Anda ada di mobil, have a safe trip, dan mungkin Anda ada di rumah sakit. Kami berdoa untuk total healing, restorasi
untuk Anda semuanya, dimanapun Anda berada. Kiranya kasih kebaikan Tuhan Yesus menjumpai Anda dengan berlimpah-limpah. Ya, pada hari ini sebelum kita mendengarkan kabar baik, kita akan sekali lagi mendeklarasikan pada saat-saat seperti ini dari Mazmur 91. Dan 4 ayat pertama ini luar biasa sehingga kita bisa menghafalkan dan kita bisa mengucapkan dan kita bisa mengaku dimanapun kita berada. Dan pada hari ini kita bisa bersama-sama mengatakan Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Amin. Ya, pada hari ini kita bisa bersama-sama untuk melihat kembali tema kita pada 2 bulan ini, yaitu tentang hikmat. Hikmat dari kitab Yakobus. Kita berbicara tentang hikmat, yang dikatakan bahwa hikmat itu berbicara. Bahkan dia berbicara di jalan-jalan, dia berbicara bahkan di dalam kehidupan kita semuanya. Dia mau mengalir karena Yesus yang adalah hikmat kita. Kita telah menerima Yesus, kita mempunyai hikmat, dan hikmat itu boleh mengalir melalui kita sehingga boleh dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Nah, pada hari ini kita akan melihat tentang sakal wisdom atau hikmat sakal. Apa itu hikmat sakal? Ya, tapi sebelumnya saya ingin mengatakan pada Anda semuanya, setiap orang itu boleh mempunyai pemikiran dan mempunyai keahlian, punya pengetahuan yang luar biasa. Tetapi hikmat Tuhan itu datangnya dari Tuhan. Dari Tuhan sendiri yang memberikan hikmat dan yang mengalir melalui kehidupan kita bagi setiap kita yang meminta dan beroperasi di dalamnya. Saya dapat ini dari Pastor Jimmy Untoro minggu lalu. Dia mengatakan tentang suami dan istri. Karena sakal hikmat atau sakal wisdom itu adalah hikmat untuk mengetahui hal-hal yang benar untuk dilakukan dan dikatakan. Hikmat dalam diplomasi dan hikmat untuk mengetahui bagaimana berhubungan dengan orang. Saya ulangi, sakal wisdom atau sakal hikmat adalah untuk mengetahui hal-hal yang benar untuk dilakukan dan dikatakan. Kapan kita melakukan, kapan kita mengatakan, dan apa yang harus kita katakan semuanya itu perlu hikmat sakal ini. Hikmat dalam berdiplomasi, berhubungan dengan orang. Demikian juga untuk para pasangan, bapak ibu, suami istri. Mungkin di dalam masa-masa pandemi lockdown ini para suami tahu dengan pasti, dengan jelas berapa berat badan dari istri Anda. Tetapi suami-suami yang mempunyai sakal hikmat atau sakal wisdom, apa yang dikatakan? Dia akan tetap tutup mulut, tidak mengatakan apa-apa soal hal itu. Itu hikmat sakal, saudaraku ya. Nah, bagi para istri juga mungkin tahu berapa besar gaji dari suami Anda. Sakal hikmat untuk para istri di dalam hal ini, yaitu tahu bagaimana caranya supaya
dari uang itu bisa dipergunakan untuk keperluan Anda. Ya, jadi sakal hikmat atau sakal wisdom adalah hikmat untuk mengetahui hal-hal yang benar, untuk dilakukan dan untuk dikatakan. Kapan, apa yang perlu dilakukan dan dikatakan. Dan hikmat dalam diplomasi, hikmat mengetahui bagaimana berhubungan dengan orang, berhubungan satu dengan yang lain. Saya percaya hikmat ini ada di dalam keluarga Anda, di dalam kehidupan Anda, tempat pekerjaan, dan juga dimanapun Anda berada. Anda mempunyai sakal wisdom. Nah, kita lihat di dalam kitab Yosua pasal yang pertama, ayat 8 mengatakan demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, kata engkau akan beruntung atau you will have good success, itu kata sakal ada di situ. Jadi sakal hikmat membuat Joshua itu berhasil, beruntung, sukses. Nah, di ayat yang lain tentang Daud di 1 Samuel 18 ayat yang ke-14 dikatakan demikian, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Kata berhasil di situ adalah sakal, kata sakal. Jadi bagaimana Daud mengalami keberhasilan, di mana Tuhan menyertai dia, dan operasi dari hikmat sakal itu di dalam kehidupan Daud luar biasa. Ini yang Daud alami. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Itu ada kata sakal, hikmat sakal, berhasil, sukses. Karena hikmat sakal itu Daud berhasil di dalam penyertaan Tuhan. Kemudian tentang Daud lagi di 1 Tawarikh 28 ayat 19. 1 Tawarikh 28 19 ini pasal ini menggambarkan bagaimana Daud yang tadinya rindu untuk membangun rumah Tuhan, supaya tabut perjanjian itu mempunyai tempat tinggal, ada rumah yang tetap bagi Tuhan, bukan kemah yang seperti di padang gurun berpindah-pindah, tetapi rumah yang tetap untuk Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan bukan engkau yang akan membangun, tetapi anakmu, Salomo. Nah, tetapi apa yang terjadi di situ? Dikatakan semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan, yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Jadi dikatakan tulisan yang diilhamkan, sakal. Kata sakal itu adalah ilham, di mana Daud menerima gambaran, menerima blueprint untuk membangun rumah Tuhan yang akan diserahkan kepada anaknya untuk membangun. Dia menerima blueprint itu dari Tuhan, dan dia juga yang mengumpulkan, yang menyediakan semua material untuk membangun, sehingga berkelimpahan. Waktu Salomo membangun tidak kekurangan satu apapun juga, dan dibilang ilham, sakal, wisdom itu ada dalam di Daud dalam membangun, membuat atau menulis blueprint rancangan rumah Tuhan pada waktu itu. Nah, ini yang kita tahu bagaimana Daud boleh berjalan di dalam sakal wisdom, dan kehidupannya yang mengalami keberhasilan, kesuksesan, hal yang besar terjadi dalam kehidupannya karena sakal wisdom di dalam kehidupan Daud. Kita akan melihat lebih dalam lagi apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi fondasi dari sakal wisdom dalam kehidupan Daud, sehingga Daud boleh mengalami semuanya ini, dan kita bisa juga belajar dan kita bisa mengalami perkara-perkara yang besar
melalui sakal wisdom yang Tuhan telah sediakan untuk kita semuanya. Ya baik, kita berbicara tentang sakal wisdom. Sakal, S-A-K-A-L. Kalau Anda ingat itu, Anda ingat juga tentang apa yang Daud alami melalui sakal wisdom ini. Dan berbicara tentang Daud, kita tahu kitab Mazmur yang ditulis oleh Daud, dan banyak hal-hal yang luar biasa dalam kitab Mazmur. Yang kita lihat situ adalah gambaran dari satu puisi firman Tuhan yang penuh dengan puisi, hal-hal yang indah, meskipun sepertinya itu puisi tapi powerful, luar biasa, dan berisi banyak nubuatan-nubuatan yang Yesus sendiri alami sebelum dia di kayu salib. Nah, saudaraku, kitab Mazmur ini terdiri dari banyak puisi-puisi yang kalau Anda pernah dengar, ada namanya nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah, atau dalam bahasa Inggrisnya Song of Ascent. Song of Ascent. Itu tulisan dari Daud, nyanyian ziarah ada 15 nyanyian ziarah dari Mazmur 120 sampai Mazmur 134. Itu adalah nyanyian ziarah. Oke. Dan kalau Anda tahu juga ada yang disebut nyanyian pengajaran. Nyanyian pengajaran. Nah, ini poin saya di sini, yaitu tentang nyanyian pengajaran yang di dalam bahasa Inggrisnya itu ada kata maskil. Maskil. Mungkin Anda baru pertama kali dengar kata ini maskil, tapi kalau Anda melihat dalam Mazmur itu ada kata maskil. Nah, maskil ini itu adalah sakal yang diimpartasikan melalui lagu. Jadi ada 13 maskil dari Mazmur ini yang ditulis oleh Daud, dan kata maskil ini itu mempunyai kata asal sakal. Jadi dalam kata maskil itu kata asalnya adalah sakal. Karena maskil sendiri adalah sakal yang diimpartasikan melalui lagu. A song imparting moral wisdom. A song imparting moral wisdom. Jadi luar biasa apa yang ditulis oleh Daud ini ada 13. Saya tidak akan membahas semuanya, tetapi ada satu yang luar biasa, yaitu yang paling pertama, yaitu maskil yang paling pertama ada di dalam kitab Mazmur 32. Jadi ada Mazmur 32, Mazmur 42, 44, 45, 52, dan 74, 78, 80, 142 bahkan, itu ada 13 maskil yang ditulis oleh Daud. Dan yang pertama itu ada di dalam Mazmur 32. Ayat pertama dan yang kedua dikatakan demikian. Dari Daud, nyanyian pengajaran atau maskil. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Kata berbahagialah, blessed, blessed. Ingin kita tahu bahwa Raja Daud mengalami ini sebagai satu experience yang pribadi, karena dia seharusnya mati, karena dia membuat satu plot, satu rencana untuk membunuh suami dari Batseba, sehingga dia mau mendapatkan Batseba, dan suaminya ditaruh di medan perang sehingga terbunuh. Dan itu semuanya, rancangan itu Tuhan mengetahui hati sehingga dia tahu semuanya, dan melalui Nabi Nathan Raja Daud tahu bahwa itu tidak benar dan salah, dan dia seharusnya mati, tapi bukan dia yang mati, tapi anaknya yang lahir dari Batseba itu yang pertama kali yang mati. Jadi Daud mengalami satu kemurahan Tuhan, mercy, kemurahan Tuhan. Dan
Di dalam Mazmur 32 ini secara pengalamannya dia menuliskan maskil, nyanyian pengajaran, sakal wisdom. Berbahagia orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Ini tentang pengampunan dosa, tentang pembenaran yang dilakukan, yang diberikan kepada kita semuanya oleh Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Ini untuk kita zaman sekarang. Pada waktu itu Raja Daud melihat satu dasar yang luar biasa, pengampunan dosa, kesalahan yang tidak diperhitungkan, kebenaran yang diberikan bukan karena tindakan manusia, tapi oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih karunia Allah. Dan ini yang dialami Raja Daud, dan ayat ini juga yang diambil oleh Rasul Paulus untuk menjelaskan tentang pembenaran oleh iman, tentang pengampunan akan dosa-dosa. Ayat ini yang diambil oleh Rasul Paulus di dalam Roma 4 ayat 6 dikatakan, seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jadi apa yang diambil oleh Rasul Paulus untuk menjelaskan tentang pembenaran Allah oleh karena iman, itu diambil dari Mazmur 32 ini. Diberkatilah orang. Diberkatilah orang. Jadi kita tahu bahwa sakal wisdom itu mengalir dan nyata melalui kehidupan kita, dan kita mengalami kesuksesan, keberhasilan itu semuanya karena kita mempunyai dasar hal ini, yaitu pembenaran oleh karena iman. Karena kesalahan kita sudah diampuni, karena dosa kita sudah ditutupi. Disitulah disebut orang yang berbahagia. Jadi kalau kita boleh mengerti bagaimana kita itu diberkati, kita harus mengerti lebih dahulu tentang pembenaran Tuhan, pengampunan dosa yang Tuhan berikan melalui kematian Yesus, yang menutupi semua dosa kita, semua kesalahan kita. Nah, dengan pengertian itu, dasar itu, kita boleh melihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa melalui sakal wisdom yang mengalir dari dalam kehidupan kita. Berkat-berkat yang sungguh besar, yang full, yang penuh, sehingga ucapan mulut kita semuanya luar biasa penuh juga. Saudaraku, kita melihat di dalam Mazmur 103 dikatakan demikian, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saya ulangi sekali lagi, dikatakan Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi ini dikatakan full, semuanya. Pengampunan diberikan secara total, kesembuhan sudah diberikan secara total. Kita mengerti ini semuanya, kita menerima, dan kita diingatkan senantiasa sakal wisdom itu akan mengalir dengan luar biasa, dan kita boleh mengalami berkat greater promise yang sepenuhnya yang Tuhan sudah janjikan untuk kita semuanya. Dikatakan Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Pada hari ini, Bapak Ibu, saudara sekalian, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat apa yang Dia sudah lakukan untuk kita semuanya. Kita menerima pengertian ini lebih dalam lagi, berakar di dalamnya, dan kita boleh mengalami lebih lagi. Dengan kita melihat apa yang Dia sudah lakukan, Dia sudah berikan, Dia sudah sediakan. Dengan kita melihat Dia sudah mengampuni segala kesalahan kita, hingga kita bisa mengampuni kesalahan orang lain. Tidak perlu kita memaksakan untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita dengan kekuatan kita sendiri, dengan usaha kita. Tetapi marilah kita melihat apa yang Dia sudah lakukan untuk kita.
Katakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kenapa? Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, menyembuhkan segala penyakitmu. Pada hari ini, Bapak Ibu saudara sekalian, kita boleh sekali lagi untuk melihat bagaimana hati kita semuanya. Kita boleh percaya akan karya penebusan, pembenaran Yesus Kristus atas kehidupan kita semuanya. Dan kita berdiri di atas dasar yang kuat, sehingga sakral wisdom boleh mengalir dalam kehidupan kita, dan keberhasilan, kesuksesan boleh Anda alami, kita alami semuanya, luar biasa. Dan pada hari ini, biarlah hati kita semuanya juga penuh dengan damai sejahtera. Kalau ada yang bersalah pada kita, Anda ingat hal itu bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan usaha kita, tapi kita melihat apa yang Yesus sudah lakukan untuk kita semuanya, yaitu yang sudah mengampuni segala kesalahan kita. Dia yang mengampuni kita lebih dahulu, sehingga kita bisa mengampuni orang lain. Saya mengajak Anda semuanya untuk berdoa pada hari ini di dalam hal pengampunan, sehingga kita boleh mempunyai hati yang damai sepenuhnya di dalam area ini, dan sakral wisdom boleh mengalir dengan dahsyat lebih lagi. Bapak Surgawi, terima kasih Engkau pada hari ini boleh melawat kehidupan kami dan memberikan pencerahan lebih dalam lagi, sakral wisdom di dalam kehidupan kami nyata, boleh mengalir dengan luar biasa tanpa ada hal-hal yang menghalangi. Segala hal-hal yang menyakitkan hati, pengampunan yang kami harus berikan, Tuhan Yesus, kami tahu oleh karena Engkau yang sudah mengampuni kami lebih dahulu, kami boleh memberikan pengampunan pada yang lain, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, oleh karena Yesus yang lebih dahulu telah mengampuni kami. Dan damai sejahtera surgawi penuh atas hati kami semuanya, dan sakral wisdom boleh mengalir dengan luar biasa. Terima kasih karena kami adalah orang yang diberkati dengan luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, pada hari ini kita akan menutup semuanya dengan doa berkat. Kita boleh mengangkat tangan bersama-sama. Kita boleh menerima setiap janji Tuhan ini dengan hati yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera surgawi yang penuh atas kita semuanya. Di dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, aku memberkati engkau. Diberkatilah engkau di atas segala bangsa di bumi dengan janji-janji Allah yang iya dan amin. Diberkatilah keluargamu, keturunanmu, serta hubunganmu dengan mereka. Diberkatilah sekolahmu, pekerjaanmu, dan segala usahamu. Rumah tanggamu dipenuhi dengan cinta kasih dan sukacita. Di sekolahmu engkau menerima hikmat dan pengetahuan dari Roh Kudus. Di tempat pekerjaan engkau akan mendapat kemurahan dari Tuhanmu, dan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usahamu. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan membukakan tiap langit bagimu hingga lumumu penuh melimpah. Engkau tidak akan mengalami datangnya panas terik, dan engkau tidak khawatir dalam menghadapi tahun kering. Apapun yang kau perbuat berhasil. Inilah semua yang diperbuat Tuhan sepanjang hidupmu, dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan mencurahkan kasih karunia, kemurahan, dan rahmat-Nya berlimpah dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu peace, shalom, di dalam nama di atas segala nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati semuanya. Sampai kita berjumpa kembali.
Blessed is the man who is steadfast under trial and perseveres when tempted. For when he has passed the test and been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him. James 1 verse 12.